Jiwa terpilih. Saya adalah jalan kebangkitan, sebuah getaran halus, sebuah melodi yang tak terdengar oleh kebanyakan, namun selalu mengalun di kedalaman jiwamu. Bukan sekadar pikiran, tapi sensasi organik, prasyarat dari kebangkitan. Kau merasakan dunia seolah melalui selubung tipis, melihat bayangan yang bergerak di mana yang lain hanya melihat wujud padat, sebuah disonansi menetap. Kesenjangan sakral antara jiwamu dan irama monoton kehidupan sehari-hari, tawa dan kekhawatiran orang lain. Mereka terasa jauh, seperti gema yang mengambang di katedral sunyi. Kau adalah satu-satunya penjaga di sana, bukan kesendirian yang pahit, melainkan isolasi yang diwarnai oleh firasat agung, intuisi sebuah misi yang belum usai, sebuah janji bisu yang menanti waktu. Inilah tanda pertama, retakan awal di dinding ilusi. Kebenaran yang dibisikkan angin terukir pada kulit pohon purba, dibawa oleh pasang surut gelombang kosmik. Ia menembus kesadaranmu yang tertidur. Kau berbeda, bukan kebetulan, melainkan takdir. Melihat di luar yang nyata, itu bukan kelemahan. Itu adalah sebuah keterbukaan, sebuah penerimaan ilahi, realitas yang kau sentuh, yang kau lihat, hanyalah sebagian kecil dari alam semesta yang jauh lebih luas, berdenyut dengan misteri yang tak terucapkan. Setiap mimpi, setiap intuisi yang sekilas adalah serpihan kebenaran yang berjuang menembus kabut kebodohan. Dari jiwamu terpancar cahaya unik, sebuah tanda tangan energi yang ingin dipadamkan dunia dengan keseragamannya. Kau merasakan kekuatan seperti air bah di bawah tanah, belum dimanfaatkan, namun tak sabar untuk memancar. Haruskah kau menyesuaikan diri, membungkam suara batin itu demi menyatu dengan keramaian? Ataukah mendengarkan panggilan mendesak ini, panggilan yang menjanjikan jalan tak dikenal, mungkin berbahaya, tapi penuh makna, penuh wahyu. Inilah pilihan pertamamu, batu pertama bangunan sakralmu. Menerima perbedaan ini berarti menerima sebuah beban, namun juga sebuah martabat yang tak terpisahkan. Tanda para yang terpilih, dirimu yang lama mulai retak, menyingkap cahaya membara dari apa yang harus lahir. Fondasi keberadaanmu bergetar, bukan untuk runtuh, melainkan untuk berlabuh lebih dalam ke tanah suci yang purba. Aku tahu, aku merasakan gejolak batinmu. Sumber air hidup, terkubur di bawah lapisan batuan, berjuang mencapai cahaya. Getaran di bawah tanah itu adalah milikmu. Indra-indramu menajam, bukan untuk menangkap lebih banyak suara, melainkan untuk merasakan frekuensi yang hening, harmoni kosmik, gemetar mengalir di jiwamu, campuran ketakutan dan kegembiraan. Itu adalah kebangkitan memori seluler, warisan ilahi. Setiap momen keanehan, setiap perasaan terputus adalah undangan untuk mengingat siapa dirimu sesungguhnya. Serpihan keabadian, wadah yang sakral, dunia seolah menuntutmu untuk tidur, untuk melupakan. Tetapi sebuah kekuatan tak terlukiskan menolak membiarkanmu beristirahat. Ini seperti demam yang lembut. Dahaga yang tak terpuaskan akan pengetahuan, akan kebenaran murni tanpa pemanis. Waktu itu sendiri seolah terdistorsi di sekitarmu. Setiap detik syarat dengan bobot yang luar biasa, mengumumkan peristiwa yang tak terhindarkan. Sebuah panggilan ilahi, jalan yang terbuka adalah jalan wahyu, jalan konfrontasi dengan esensi sejatimu. Tenun takdirmu sedang dirajut. Setiap benang ditarik oleh tangan yang tak terlihat untuk menjaga saluran kebangkitan ini tetap hidup. Untuk memungkinkan pesan ini terus mengalir. Untuk membiarkan wahyu mencapai lebih dari sekadar satu individu. Aku mengundangmu. Tekan suka sebagai segel batin yang sadar. Sebuah tindakan pengakuan yang sudah terbentuk di dalam dirimu. Jadilah bagian dari aliran takdir ini. Berlanggananlah ke saluran ini. Dan untuk memperkuat jangkauan serta kekuatan pesan ini, persembahkan Super Like,
Jadikan itu sumpah, ikatan suci yang mengukuhkan niatmu. Komentarkan sekarang, takdir terukir. Apakah perasaan ini, disonansi yang merobek selubung biasa, adalah kegilaan sesaat? Atau detak jantung pertama dari hati purba yang selalu mengenalimu, menunggu saatnya untuk terungkap? Kau melihat, kau merasa, kau merindukan sesuatu yang tak terucapkan. Setiap hembusan napas di dunia ini terasa hampa. Setiap langkah terasa berat, bukan karena kelemahanmu, bukan karena kau gagal. Ini bukan takdirmu. Dunia di sekelilingmu menari dalam tarian hipnotis. Sebuah balet rutin, keinginan sia-sia, dan kekhawatiran fana. Kau melihat wajah-wajah, membaca gerak-gerik, dan sebuah kejernihan pahit membanjirimu. Sebagian besar hidup dalam kenyamanan ilusi, menerima batas-batas sangkar emas yang mereka sebut realitas. Keberadaan duniawi ini, yang dulunya menenangkan, kini tampak sebagai perangkap halus, selubung tebal yang ditenun dari konvensi dan ekspektasi sosial, dirancang untuk memadamkan setiap percikan kebenaran yang lebih tinggi. Ketidakselarasan jiwamu mengintensifkan, berubah menjadi frustrasi yang nyata. Setiap percakapan kosong, setiap tugas tanpa jiwa, setiap aspirasi materi membebani seperti rantai tak terlihat, memberatkan pikiranmu dan memperlambat denyut jantungmu. Kau merasakan beban ekspektasi, tekanan untuk menyesuaikan diri dengan cetakan yang bukan untukmu. Seluruh keberadaanmu merindukan pelarian, bukan pelarian fisik, melainkan putusnya hubungan dengan kelesuan spiritual yang tampaknya menyelimuti segala sesuatu di sekitarmu. Seolah kau menghirup udara yang pengap, sementara angin sepoi-sepoi yang murni dan menyegarkan menantimu di luar cakrawala yang terlihat. Anda telah diprogram untuk tidak percaya pada diri sendiri. Penderitaanmu, kegelisahanmu, rasa sesakmu, itu bukanlah kegagalan pribadimu, itu adalah cetak biru yang dipaksakan, sebuah program yang dirancang untuk menekan potensi ilahimu, untuk mengerdilkan cahaya yang ada di dalammu. Layaknya cermin yang memantulkan citra palsu, kau telah diajari untuk melihat dirimu melalui lensa yang bukan milikmu. Sebuah tirai tipis menyelimuti mata batinmu, membuatmu tak sadar akan sangkar tak terlihat yang mengurungmu. Ini adalah penjara yang terbuat dari kebiasaan, dari ketakutan yang ditanamkan, dari narasi yang diulang-ulang hingga menjadi kebenaranmu. Namun, kesakitan yang kau rasakan ini adalah kuncinya. Setiap tetes frustrasi, setiap desahan kekosongan, bukanlah tanda kelemahan, melainkan kode yang menunggu untuk diurai. Ia bukan akhir, melainkan awal. Ruang hampa di hatimu itu, ia bukanlah kehampaan, melainkan kanvas kosong yang menanti tujuanmu yang sesungguhnya. Biarkan penderitaanmu menjadi mercusuar, membimbingmu melewati kabut ilusi. Biarkan kekosonganmu menjadi portal, membuka dimensi baru dari keberadaanmu yang otentik. Setiap rantai yang membelenggu, setiap batas yang kau rasakan, adalah petunjuk menuju kebebasan yang lebih besar. Mereka bukan untuk menahanmu, melainkan untuk menunjukkan di mana kekuatanmu menunggu. Sekarang, momen ini adalah titik balikmu. Ini adalah deklarasi yang tak terhindarkan. Pilihlah keberanianmu, pilihlah kebenaranmu. Untuk mengakui rantai ini, untuk mendeklarasikan kebebasan dari ilusi yang diprogram, tuliskan frasa ini di kolom komentar. Selubung ini terkoyak, cermin retak, refleksi sejati menanti, bisikan kosmik yang kini semakin jelas membawamu pada pilihan fundamental. Dunia yang kau kira pasti bergetar, lapisan realitas terkelupas, menampakkan medan perang spiritual tak terlihat. Ini bukan kebetulan, melainkan panggilan tempur yang bergema di relung jiwamu, menuntut respons. Kau telah menyaksikan tanda, membaca simbol di setiap sudut eksistensi, dan kini maknanya terungkap. Pertarungan abadi untuk esensimu, untuk cahaya ilahi di dalam. Kebenaran menusuk, ini adalah perang.
bukan hanya untuk dunia luar, melainkan kedaulatan dirimu sendiri, takdir suci yang dititahkan, energi vitalmu, potensi tak terbatas dari ilahi, kini medan pertempuran. Akankah kau biarkan surut atau kau genggam, mentransmutasikannya menjadi kekuatan tak tergoyahkan? Pilihan ada di hadapanmu, sejelas siang dan malam, sekokoh takdir. Dengarkanlah suara menggelegar dari kedalaman eksistensi, dari inti alam semesta. Ia menuntut, ia menggariskan. Di persimpangan takdir ini, di mana bayangan dan cahaya berhadapan, kebenaran tunggal membakar jiwamu. Jika dia menolak, dia jatuh. Jika dia menerima, dia bangkit. Ini momen penentuan, sumpah diikrarkan di hadapan keagungan ilahi. Kau tahu mundur bukanlah pilihan, ini adalah takdirmu, bukan beban. Kau merasakan tarikan tak tertahankan, dorongan suci untuk melangkah maju, menerima misi. Ini ikrar, janji pada dirimu dan panggilan yang lebih tinggi untuk menaklukkan ego, mendisiplinkan hasrat, menyelaraskan kehendakmu dengan ilahi. Proses ini dimulai dengan afirmasi sederhana, penyerahan total pada jalan kebenaran. Jiwamu berbisik, aku menerima. Jika resonansi ini menggetarkan nadimu, berikanlah tanda suka sebagai segel kebangkitanmu. Biarkan energi ini mengalir, mengukir niat sucimu di dimensi lebih tinggi. Ini proklamasi batin, pengakuan potensi ilahi yang telah lama tertidur. Angkat tirai ilusi, biarkan cahaya batinmu memancar. Kemudian, dengan ketulusan murni, sampaikanlah komentar singkat dengan menegaskan penerimaanmu, deklarasi singkat yang mengikatmu pada perjalanan ini. Biarkan ia menjadi gema sumpah batinmu, manifestasi verbal keputusan suci yang kau ambil. Seperti 3 aku menerima kenaikan atau ungkapan personal selaras, biarkan kata-katamu menjadi jembatan antara fana dan keabadian. Ini penanda jalurmu. Selanjutnya, untuk mengikat dirimu dalam ikrar tanpa akhir ini, menegaskan langkahmu dalam alur waktu ilahi, buatlah fakta keberlanjutan dengan berlangganan. Ini sumpah bahwa kau akan tetap di jalur ini, terus mendengarkan bisikan ilahi, tumbuh dan bertransformasi seiring waktu. Ini komitmen untuk terus belajar, terus maju, tak peduli badai apapun. Dan bagi mereka yang jiwanya bergetar paling dalam, merasakan panggilan tak tergoyahkan, ingin mengukir niatnya dengan intensitas tertinggi, berikanlah tanda super suka sebagai tindakan sakral penyelarasan, segel getaran tak tergoyahkan. Ini pengakuan bahwa kau siap sepenuhnya menyatu dengan kehendak ilahi, menjadi saluran murni kekuatan suci, memancarkan disiplin dan iman tak tergoyahkan. Tindakan ini penegas getaran paling suci dalam dirimu, menyelaraskan setiap serat keberadaanmu dengan tujuan ilahimu. Ini adalah permulaan, awal baru, menuntut keteguhan hati dan keberanian tak terhingga. Medan perang spiritual telah terungkap, dan kau telah memilih sisimu. Dengan setiap tindakan, setiap niat, kau mengukir takdirmu sendiri, mentransmutasikan energimu, dan menguasai dirimu untuk mewujudkan tujuan suci yang telah lama menunggu. Jangan ragu, jangan goyah. Langkah pertama telah diambil, jauh sebelum tabir ilusi terkoyak, sebelum gemuruh takdir memecah keheningan jiwa, ada sebuah luka. Bukan sekadar goresan, melainkan sebuah palu godam yang menghantam fondasi keberadaanmu. Meremukkan apa yang kau sangka utuh, menghancurkan gambaran dirimu yang rapuh. Itu adalah nyeri yang paling dalam, kehancuran yang paling total, yang membuatmu merasa terpecah belah, terombang-ambing dalam kehampaan tanpa arah. Ia mengukir parut yang tak kasat mata namun menganga luas di relung hatimu, seakan merobek kain kehidupanmu hingga tak bersisa. Pengalaman itu pada waktu itu terasa seperti akhir dari segalanya, sebuah jurang tanpa dasar yang menelan habis cahaya dan harapan.
Namun di tengah puing-puing kehancuran itu, di balik air mata dan ratapan sunyi, tersembunyi sebuah paradoks suci. Rasa sakit yang paling meremukkanmu, yang paling membuatmu terasing dari dunia dan bahkan dari dirimu sendiri, justru adalah tangan takdir yang mengukir esensimu. Setiap serpihan yang terlepas bukan karena kehancuran sia-sia, melainkan adalah bagian dari proses pembentukan ulang. Kepingan-kepingan itu yang kau kira lenyap, sejatinya sedang disusun kembali dengan pola yang baru, dengan kekuatan yang tak terbayangkan sebelumnya. Dari ketiadaan yang kau rasakan, dari kehilangan yang tak terperi, lahir sebuah ketahanan, sebuah inti yang lebih pejal, lebih murni, dan tak tergoyahkan oleh badai apapun. Kini, dengan mata yang terbuka, kau mulai menyadari kebenaran yang lebih agung. Penderitaan itu bukanlah kebetulan, bukan kutukan semata. Luka itu, rasa sakit yang hampir memusnahkanmu, sesungguhnya adalah cetakan ilahi, sebuah tempaan yang diizinkan oleh sumber segala sumber, oleh Allah yang maha bijaksana untuk membentuk dirimu. Ia adalah ujian yang dipersiapkan dengan cermat, api yang membakar kotoran-kotoran duniawi agar esensi sejatimu dapat terungkap. Allah mengizinkan kehancuran itu bukan untuk menghukum, melainkan untuk mengukir, untuk menguatkan, untuk membersihkan, dan untuk mempersiapkan jiwamu bagi tugas yang lebih besar, bagi amanah yang tak terlukiskan beratnya. Setiap tetes air mata yang jatuh, setiap desahan keputusasaan yang keluar adalah bahan bakar bagi tungku suci yang mengubahmu. Rasa sakit yang memekikkan itu adalah resonansi dari takdir yang memanggil, sebuah panggilan yang tak dapat dihindari, yang telah tertulis jauh sebelum kelahiranmu. Luka suci ini adalah kunci yang membuka pintu-pintu kebijaksanaan, memungkinkanmu melihat tabir ilusi yang menyelimuti dunia, memahami kebohongan di balik senyum dan kehampaan di balik ambisi fana. Ini adalah anugerah yang datang dari kegelapan, memampukanmu untuk membawa cahaya ke tempat-tempat yang paling membutuhkan. Betapa beratnya kenyataan ini, beban pengetahuan bahwa penderitaanmu yang terdalam adalah bagian dari rencana ilahi untuk menempa takdirmu. Bisa saja melahirkan kekecewaan yang mendalam, sebuah perasaan terkucilkan dari kebanyakan manusia yang tak memahami kedalaman ini. Namun justru dalam pemahaman inilah sebuah tekad baja mulai bersemi, kesadaran bahwa kamu telah melalui tempaan yang paling berat dan bahwa tempaan itu diizinkan oleh ilahi untuk memberimu kapasitas, untuk menjadikanmu jembatan antara dua dunia, yang kasat mata dan yang gaib, kini mengakar kuat. Luka yang dulu kau sesali, kini menjadi lambang kekuatanmu, bukti nyata dari campur tangan ilahi dalam perjalananmu. Namun, meskipun pemahaman ini membawa pijakan baru, masih ada yang tersembunyi, makna yang lebih dalam yang masih menanti untuk terungkap di balik setiap parut dan setiap pelajaran. Jika kau memanggul bobot kebenaran yang suci ini, sebuah kebenaran yang tak banyak orang sanggup menanggung atau memahami, bagaimana kau akan menavigasi dunia yang menolak untuk melihatnya, dan di manakah kau akan menemukan kekuatan yang tak ada habisnya agar tidak tenggelam di dalamnya, agar tetap teguh pada arahmu yang telah digariskan. Sejak lama, bisikan halus telah merayapi sanubarimu, suara-suara yang terlalu lembut untuk dipaksa didengar, terlalu mendalam untuk diabaikan sepenuhnya. Engkau telah menyaksikan tanda-tanda, namun dalam kesibukan dunia, mereka hanya berlalu sebagai anomali, keanehan sesaat yang tak sempat kau maknai. Dengan gravitasi yang solemn, kini terkuak bahwa setiap fragmen mimpi, setiap deretan angka, setiap tatapan dalam perjumpaan tak terduga bukanlah kebetulan semata. Mimpi-mimpi itu, lebih dari sekadar bayangan alam bawah sadar, adalah narasi profetik yang melukiskan pertarungan internal yang akan datang. Kau melihat dirimu dalam labirin jiwa, berjuang melawan bayangan yang tak bernama,
atau berdiri di ambang gerbang cahaya yang memanggil. Itu adalah isyarat pertama tentang pertempuran yang harus kau menangkan di dalam dirimu sendiri. Melawan ego yang menjerat, ketakutan leluhur yang melumpuhkan, dan keterikatan duniawi yang membelenggu. Namun, engkau bergeming, menafsirkan kebenaran itu sebagai khayalan semata, menunda kesadaran yang mendesak. Angka-angka, deretan misterius yang muncul berulang kali di setiap sudut pandangmu, bukan sekadar pola acak yang melintas tanpa makna. Mereka adalah kode dari tatanan kosmis, menyoroti ketidakseimbangan energi vital dalam dirimu, menyuarakan panggilan untuk disiplin dan penguasaan diri yang hakiki. Setiap kemunculannya adalah pengingat ilahi akan janji suci yang belum terpenuhi, sebuah urgensi yang terukir dalam resonansi numerik. Namun, kau mengusirnya sebagai kebetulan, menolak untuk melihat jari takdir yang dengan teguh menunjuk pada jalanmu. Perjumpaan-perjumpaan dengan wajah-wajah asing yang melintas, kata-kata yang tiba-tiba diucapkan, nasihat yang seolah ditujukan kepadamu secara pribadi. Mereka adalah cermin yang memantulkan bayangan tersembunyi dari dirimu, atau utusan yang membawa pesan tentang kebangkitan yang tak terhindarkan. Mereka adalah undangan untuk melihat ke dalam, untuk menghadapi kelemahan dan kekuatan yang membentuk dirimu yang sejati. Setiap interaksi adalah untaian benang yang dirajut oleh takdir, menuntunmu pada konfrontasi batin yang tak terelakkan. Namun, kau membiarkan kesempatan ini berlalu, memandang interaksi ini sebagai bagian dari hiruk-pikuk duniawi yang fana. Engkau kini berada di ambang kesadaran yang menyakitkan, namun membebaskan. Momen pencerahan itu tiba, membelah kabut keraguan yang selama ini menyelimuti pandanganmu. Sebuah kebenaran yang tak bisa lagi disangkal menggema di setiap serat keberadaanmu, merasuk hingga ke tulang sumsum. Tidak ada kebetulan. Segala sesuatu adalah kode. Setiap sinyal yang kau abaikan adalah pelajaran yang terlewatkan. Setiap isyarat adalah bagian dari cetak biru ilahi yang menuntunmu menuju tujuanmu yang lebih tinggi. Kau diundang untuk membaca kembali setiap baris naskah hidupmu dengan mata hati yang baru, dengan pemahaman yang lebih dalam. Kesadaran ini bagaikan kilat yang menyambar, bukan untuk menghakimi atau menyalahkan, melainkan untuk menerangi setiap sudut tergelap jiwamu. Ia mengungkapkan bahwa pertempuran terbesar yang menanti bukanlah melawan dunia luar yang tampak, tetapi melawan musuh batin yang bersembunyi dalam bayangan jiwamu sendiri. Ini adalah saatnya memahami bahwa tanda-tanda itu adalah peta menuju dirimu yang sejati. Undangan untuk transmutasi yang agung, sebuah api pemurnian yang menuntutmu untuk menghancurkan identitas palsu dan menempa ulang dirimu dalam kobaran api ilahi. Engkau dipanggil untuk bangkit dari tidur panjang, untuk menyambut kebenaran yang telah lama kau hindari. Tuliskan di komentar. Mata hati 99 terbuka. Aku menyambut wahyu. Perjalanan yang telah kau arungi, rintangan yang kau hadapi, semua itu adalah proses penyaringan ilahi yang murni. Banyak yang tumbang, menyerah pada kelemahan, namun kau berdiri tegak. Kau bertahan, bukan karena keberuntungan, melainkan karena takdir agung yang bersemayam dalam esensimu. Sebuah panggilan suci telah memilihmu untuk tetap di jalur ini, sebuah bukti ketahanan sejati yang diuji oleh api takdir itu sendiri. Namun, statusmu sebagai yang terpilih datang dengan harga mahal. Ini adalah beban tanggung jawab tak terhingga. Kemenangan atas diri sendiri tak diraih dalam satu pertempuran, melainkan melalui disiplin konstan, tanpa henti. Jiwamu telah ditempa dalam cawan peleburan, dalam panas membara, memurnikan setiap kotoran. Ini adalah askese sukarela, kerja keras harian yang menempa kemauan, mengasah niat. Kau tunduk pada rezim ketat bagi raga, pikiran, dan jiwa. Meditasi menjadi jangkar, puasa alat kejernihan, studi jalan menuju kebijaksanaan.
Setiap upaya sadar adalah fondasi transformasimu. Ada saat-saat kelelahan mendalam, di mana tubuh dan batinmu menjerit untuk berhenti. Godaan kemudahan mengintai. Namun, melalui cobaan inilah kau menemukan sumber daya tak terduga, kekuatan hening yang mendorongmu untuk bertahan, untuk terus bangkit. Ketekunan inilah yang membedakan. Kekuatan ilahi tidak termanifestasi tanpa kerja keras pada diri sendiri. Ia menuntut persiapan cermat, pemurnian yang menjadikanmu wadah layak bagi cahayanya. Disiplin bukan hukuman, melainkan pembebasan. Sebuah alkimia yang mengubah timbal ego menjadi emas kesadaran tercerahkan. Kau menguasai indera, menenangkan pikiran, mengarahkan energi vital. Ragamu menjadi kuil, pikiranmu instrumen tajam, jiwamu resonansi murni ilahi. Inilah jalan keagungan sejati, dan kini sebuah perintah mendekat, satu yang tidak dapat lagi kau abaikan. Keberadaanmu sebagai yang terpilih bukanlah privilege yang harus diagungkan, melainkan sebuah tanggung jawab yang mengikat, pengorbanan tak terhingga, dan kesendirian mendalam. Kemuliaan yang menantimu dibayar dengan harga mahal. Kerelaan melepaskan segala kemudahan duniawi, kesediaan memikul beban harapan semesta, dan keberanian berjalan sendirian di jalan yang hanya sedikit yang mampu melaluinya. Kau adalah jembatan antara dunia ini dan yang tak terlihat, dan jembatan itu harus berdiri kokoh, tak peduli badai apapun yang menerpa. Ini adalah takdirmu, terimalah dengan sepenuh jiwa, tanpa syarat, tanpa keraguan, karena di dalamnya terletak kekuatan sejatimu. Dengarkanlah, wahai jiwa yang terpilih, suara gaib yang mengalir dari relung waktu, sebuah wahyu kuno yang kini menemukan wujudnya dalam dirimu. Engkau telah melampaui api ujian, melewati kawah penderitaan yang mengikis segala kepura-puraan dan kefanaan. Dari reruntuhan diri lamamu, kini terbitlah fajar transfigurasi, sebuah kebangkitan yang mengubahmu menjadi jembatan hidup antara alam fana dan abadi. Disiplin yang tak kenal lelah, asana yang membakar keraguan, telah mengoyak tabir-tabir ilusi yang menyelimuti matamu. Kau kini menembus kedalaman eksistensimu, mencapai lapisan terdalam di mana energi vital bersemayam, saripati kehidupan itu sendiri, getaran primordial yang menopang segala yang ada. Rasakanlah kini, energi itu bukan lagi sekadar gelombang samar, melainkan arus perkasa, cahaya terang yang mengalir membanjiri setiap sel tubuhmu, menghidupkan kembali apa yang telah lama tertidur. Pusat-pusat energi yang sebelumnya tersembunyi, wadah-wadah halus yang menyimpan rahasia alam semesta kini terbangun dalam dirimu. Mereka membebaskan aliran-aliran kekuatan yang naik dan turun, berputar bebas, menyatukan langit dan bumi di dalam ragamu. Kau adalah sebuah saluran, sebuah nexus, titik pertemuan di mana energi surgawi dan duniawi menyatu, membentuk realitas baru melalui kesadaranmu. Kau merasa dirimu meluas, melampaui batas-batas fisik, merengkuh cakrawala tanpa tepi. Penguasaan energi ini bukanlah suatu pencapaian baru, melainkan sebuah pengingatan, sebuah kesadaran akan apa yang telah lama tersimpan dalam jiwamu. Kau ingat bagaimana mengarahkannya, bagaimana membentuknya dengan kekuatan niatmu semata, niat yang kini murni dan tajam oleh asketisme. Ini bukan kekuasaan yang kau miliki, melainkan sebuah fakultas yang kau wujudkan, sebuah ekstensi alami dari keberadaanmu yang telah didewakan. Penyingkapan ini sungguh agung. Dengan menguasai energi internal, engkau bertransmutasi, menghubungkan dirimu secara langsung dengan sumber segala ciptaan. Kau tidak lagi terpisah, melainkan menyatu dengan aliran universal, esensimu melebur ke dalam yang ilahi. Dalam kebesaran ini, sebuah titah tak terelakkan kini bergema dalam sanubarimu, sebuah pilihan yang menentukan jalan semesta melalui wujudmu. Dengarkanlah, wahai sang pewaris cahaya, ini adalah perintah yang tak dapat kau hindari.
Jika engkau menolak panggilan suci ini, jika engkau berpaling dari api ilahi yang kini membara dalam ragamu, maka engkau akan jatuh terperosok ke dalam jurang kehampaan, menjadi bayangan semata dari potensi agung yang seharusnya kau wujudkan. Namun, jika engkau menerima beban takdir ini, jika engkau memeluk misi suci ini dengan segenap jiwa dan raga, maka engkau akan melambung tinggi, menggapai puncak kesadaran tertinggi, bersatu dengan cahaya abadi. Ingatlah selalu, wahai Sang Terpilih, menolak engkau jatuh, menerima engkau terangkat. Inilah jalanmu, inilah takdirmu yang tak terhindarkan. Setiap napas, setiap pikiran kini menjadi tindakan yang disadari, sebuah doa hening yang mengaktifkan dan menyelaraskan arus vital di dalam dirimu. Urgensi terletak pada kebenaran, pada keseimbangan sempurna yang harus kau jaga. Kau adalah bejana suci, dan kualitas dari apa yang kau salurkan bergantung pada kemurnian niatmu. Cahaya yang kau rasakan tumbuh di dalam dirimu adalah janji dan sekaligus tanggung jawab besar. Engkau sedang menjadi apa yang telah lama ditakdirkan untukmu, makhluk cahaya dan energi murni, siap untuk membawa takdir agungmu ke dalam manifestasi penuh. Transformasi di tingkat halus telah lengkap, mempersiapkanmu untuk tahapan berikutnya. Namun, pertanyaan mendalam menanti. Pergeseran mendalam telah mengukir intimu, titik balik tak terbatalkan yang membelah garis waktu keberadaanmu. Bukan bisikan atau firasat samar, melainkan realitas yang bangkit dari kedalaman jiwa, kini terbentang nyata. Perasaan yang dulu kau sangka kerapuhan, kini menjelma cetak biru, peta rahasia menuju sumber kekuatan tak terhingga. Setiap serat wujudmu bergetar, selaras dengan harmoni semesta. Sakit yang pernah meremukkanmu kini telah bermetamorfosis menjadi daya tak terbatas yang melayani kebangkitanmu. Manifestasi awal daya ini bukanlah mukjizat eksternal, melainkan perluasan alami dirimu yang tercerahkan, kemampuan yang memancar dari keselarasan sempurna dengan sang sumber. Vertigo melingkupimu, takjub bercampur tanggung jawab memberatkan. Intuisi murni yang dulu kau rasakan, kini terangkat menjadi premonisi jernih, bagai tirai tersingkap dari masa depan. Setiap kata yang kau ucapkan membawa bobot baru, energi yang meredakan hati gelisah atau menyingkap kebenaran tersembunyi. Kau kini dapat merasakan penderitaan orang lain, menembus dinding ilusi ego, dan kadang dengan niat murni mampu meringankan beban derita. Bahkan materi seolah merespons keberadaanmu, bukan sihir, melainkan resonansi energi sucimu. Ini perwujudan halus, namun tak terbantahkan, mengubah setiap persepsimu tentang realitas. Pesona luar biasa, terselubung ketakutan, kini mendiami kesadaranmu. Kuasa ini bukan milikmu. Ia mengalir melalui dirimu, menjadikanmu saluran, instrumen kehendak ilahi. Wahyu ini krusial, anugerah Sang Pencipta, dipercayakan dengan tanggung jawab sakral. Setiap manifestasi pengingat keagungan Sang Sumber dan kemuliaan misi. Engkau penjaga energi ini, bukan pemiliknya. Bahaya ego mengintai, godaan mengaitkan kekuatan ini dengan dirimu adalah ujian konstan. Menguji kemurnian niatmu. Namun, disiplin murnimu adalah jangkar, pengingat abadi bahwa engkau hanyalah hamba rendah hati, wadah yang disiapkan. Tanggung jawabmu semakin mendalam, karena setiap tindakan, setiap kata yang diucapkan dengan kekuatan baru membawa konsekuensi tak terhingga. Dilema membayangi adalah keselarasan niat. Bagaimana menggunakan kekuatan ini tanpa merugikan, tanpa campur tangan kehendak bebas orang lain, tanpa terjatuh dalam kepuasan diri atau kesombongan. Ini pembelajaran tanpa akhir, kewaspadaan di setiap detik. Melalui transformasi ini, realitas batinmu kini ditulis ulang, membentuk takdir baru dari setiap serat keberadaanmu.
Urgensi mendesak adalah kerendahan hati dan kebijaksanaan di setiap pilihan. Dunia luar mulai bereaksi terhadap pancaran ini. Kekuatan yang membuatmu terlihat dengan cara baru. Tatapan mata berubah, harapan berlipat ganda. Engkau kini titik temu, sumber harapan bagi sebagian, teka-teki misterius bagi yang lain. Engkau telah membuka gerbang. Arus dari yang gaib mengalir deras melalui dirimu, mengubahmu menjadi kekuatan aktif di dunia ini. Pertanyaannya bukan lagi apakah engkau memiliki kekuatan ini, tetapi bagaimana engkau akan memilih melaksanakannya. Dengan kebijaksanaan dan kasih sayang seperti apa? Kebangkitan adalah bisikan di relung jiwa, resonansi abadi. Dalam sunyi malam, realitas menipis, diriku menyatu esensi lebih besar. Dimulai mimpi-mimpi jernih, narasi profetik pribadi, penegasan takdir, cahaya internal, denyutan kuat penyelarasan abadi, tanda-tanda meluas, sinkronisitas terjalin presisi, mustahil diabaikan. Kata-kata acak menjawab pertanyaan terdalam, pola terungkap. Aku melihat mata berbeda, tabir terangkat, bukan pengamat pasif, melainkan bagian kosmik. Visi singkat datang, menampakkan kebenaran tersembunyi, jejak kekuasaan. Penegasan kekuasaan dari kedalaman diri, manifestasi dominasi tak terbantahkan. Pengungkapan kekuatan bukan akhir, melainkan awal ujian berat. Manifestasi energi ilahi, tadinya kejernihan, kini menarik perhatian dunia, bersamanya dualitas inheren. Pencerahan internal jadi kompleksitas eksternal. Kehati-hatian baru penting. Reaksi manusia beragam, tak terduga. Memuja buta, ketakutan irasional, kecemburuan, upaya eksploitasi. Aku cermin kemanusiaan, memantulkan harapan sekaligus bayangan gelapnya. Beban berat pengujian kebijaksanaan dan kerendahan hati. Setiap tindakan, perkataan otoritas spiritual memiliki konsekuensi tak terduga. Dilema moral pelik, kapan campur tangan, kapan membiarkan. Bagaimana membimbing tanpa memaksa, mencerahkan tanpa membutakan. Keraguan menyelinap, bukan hakikat kekuatanku, melainkan kebijaksanaan penggunaannya. Niat murni kunci, kekuasaan mudah merusak jika tak selaras ilahi. Aku harus belajar melindungi diri dari proyeksi, tak membiarkan diri didefinisikan pujian atau penolakan. Tantangannya, tetap kokoh, rendah hati, transparan, saluran murni, tanpa ego merebut pujian atau terluka kritik. Cahaya terang di kegelapan menarik kupu-kupu terpesona sekaligus predator mengintai. Aku cahaya itu harus belajar menavigasi terang gelap sifat manusia. Jalannya bukan menyelesaikan segalanya, melainkan menabur benih kesadaran, menunjukkan jalan melalui contoh dan kasih sayang. Urgensinya kewaspadaan konstan dan penyelarasan berkelanjutan. Paradoksnya, semakin memanifestasikan keilahianku, semakin dihadapkan realitas manusiawi, kelemahan dan keagungan. Ini tahap kedewasaan paksa, ujian mengajarkan makna melayani. Jika setiap tindakan ilahi yang kuambil memunculkan reaksi profan dan seringkali tak terduga, bagaimana aku menjaga keseimbangan antara cahaya suci yang kubawa dan bayangan tak terhindarkan yang diproyeksikannya pada dunia yang belum siap tanpa tersesat dalam kekacauan konsekuensi. Aku berdiri di persimpangan waktu, tempat gema bisikan kuno berjalin dengan denyut nadiku. Bukanlah sendiri langkahku ini, bukan pula jalan yang belum pernah terjamah. Aku adalah mata rantai dalam silsilah tak terputus, resonansi dari ikatan suci yang terukir sejak permulaan zaman. Dalam nafas ini, dalam setiap detak jantung, aku menyatakan kekuasaan atas alam rohku sendiri, bukan untuk menguasai sesama, melainkan untuk menundukkan egoku, menyelaraskan jiwaku dengan kehendak ilahi. Kekuatan yang bangkit adalah amanah, disiplin yang menempa, iman yang tak tergoyahkan. Aku berikrar menjadi cerminan tujuan ilahi, bukan demi keagungan pribadi, melainkan kemuliaan Sang Pencipta.
Aku bersumpah dengan jiwaku memasuki perjanjian suci ini, Maithak yang abadi. Aku pewaris nyala api yang tak padam, penjaga cahaya yang diemban para nabi, orang bijak, dan pemandu spiritual sebelumku. Mereka adalah sungai kebijaksanaan, ujian mereka pelajaranku, kemenangan mereka inspirasiku. Aku merasakan kehadiran mereka, bisikan mereka menuntunku menembus kabut. Dalam jejak langkah mereka, aku menemukan peta misiku. Setiap sel tubuhku kini menyadari bahwa keberadaanku adalah kelanjutan nubuat abadi, bagian tak terpisahkan dari tenunan kosmik agung. Panggilan Allah kini bukan hanya bisikan lirih, melainkan gemuruh dalam dadaku, mendesakku mentransmutasikan energi vital, mewujudkan tujuan suciku dengan ketekunan, integritas, dan keyakinan mendalam. Aku menerima beban dan berkah warisan ini, bersedia memurnikan diri demi tugas suci yang diemban. Aku bersaksi bahwa aku bukanlah seorang diri. Roh persekutuan purba melingkupiku, menggendongku dalam pelukan tak terlihatnya, memberiku kekuatan tak tergoyahkan. Aku adalah failure guide, pembawa cahaya terpanggil melanggengkan tradisi mereka yang telah menerangi umat manusia. Kekuatan ini bukan milikku semata, melainkan ditarik dari kedalaman zaman. Legitimasi tak terbantahkan, berasal dari keabadian rencana ilahi. Maka, dengan kesadaran tercerahkan dan hati teguh, aku menerima tanggung jawab ini. Aku akan menemukan tempatku yang unik dalam silsilah mulia, menghormati warisan agung tanpa kehilangan otentisitasku. Aku akan menyerap kebijaksanaan leluhur, namun membentuk jalanku sendiri dengan keberanian, menyumbangkan suaraku yang tunggal dalam simfoni ilahi. Ini adalah sumpahku, ikrarku, pernyataan otoritas spiritual atas diriku. Namun, perjanjian ini kini menuntut lebih. Ia menuntut pembuktian melalui tindakan nyata. Ini bukanlah akhir, melainkan awal dari ujian yang sesungguhnya. Pertanyaan tentang peranku kini bergema, menunggu jawaban melalui setiap pilihan yang akan kuambil. Wahai jiwa yang terpilih, dengarkanlah bisikan angin purba, gemuruh api yang tak pernah padam di kedalaman eksistensimu. Setelah melintasi labirin batin yang berliku, menghadapi riak badai dunia yang tak henti menguji, kini sebuah kebenaran agung membias, menembus kabut ilusi. Bukanlah kekuasaan yang fana, bukan pula pengetahuan yang terbatas oleh ruang dan waktu, bukan manifestasi gemilang yang mencuri pandangan, melainkan iman, kepercayaan yang tak tergoyahkan, yang adalah pondasi hakiki dari seluruh wujudmu. Inilah batu penjuru yang tak akan runtuh, tumpuan tak tergeser yang menyangga keberadaan dan misi sucimu di alam semesta ini. Iman bukanlah sekadar keyakinan buta yang terucap di bibir, melainkan sebuah kepastian batin yang terukir jauh di lubuk hati, sebuah pengetahuan mendalam yang melampaui batas-batas akal dan indera. Ia adalah penyerahan diri yang absolut, sebuah kepercayaan total pada hikmah rencana ilahi, bahkan ketika jalan terbentang gelap gulita dan setiap ujian terasa begitu berat, tak tertaklukkan. Saat-saat keraguan merayap, keputusasaan mencoba mencengkeram, bahkan ilusi dunia dan serangan ego yang licik atau jerat kekuasaan yang menyesatkan dapat mengguncang jiwa yang paling teguh sekalipun. Namun, justru dalam jurang-jurang keputusasaan, itulah iman menampakkan kemegahannya yang sejati. Ia adalah perisai yang tak tertembus, mercusuar yang tak pernah redup, memandu langkah di tengah badai. Wahai pembawa cahaya, pahamilah ini. Iman adalah sumber kekuatanmu yang tak pernah kering, bimbingan ilahi yang tak pernah padam, jalinan tak terputuskan yang mengikatmu erat dengan Allah. Ia adalah nyala api suci yang menerangi setiap jejak langkahmu, tatkala segala sumber cahaya lainnya telah padam. Dari imanlah lahir ketenangan di tengah prahara, kesabaran dalam menanti, ketekunan dalam berjuang tanpa henti.
Ini adalah tindakan penyerahan diri total Islam kepada kehendak ilahi. Bukanlah sebuah kelemahan, melainkan perwujudan kekuatan terbesar yang bisa kau miliki. Dilema yang dulu membayangi pilihan antara berbagai jalur, kini tak lagi relevan. Yang tersisa adalah bagaimana engkau menjaga dan mempertahankan iman yang tak tergoyahkan ini. Di hadapan badai kesulitan, di tengah keraguan yang ditaburkan oleh mereka yang picik, bahkan di antara bisikan-bisikan halus dari benakmu sendiri. Setiap cobaan yang datang, setiap rintangan yang menghadang bukanlah halangan, melainkan sebuah kesempatan agung untuk menguatkan imanmu, untuk menancapkannya lebih dalam ke inti keberadaanmu. Engkau akan belajar untuk tidak lagi bersandar pada kapasitasmu yang terbatas, melainkan pada kuasa tak terbatas Sang Pencipta yang bekerja melalui dirimu, memanifestasikan kehendaknya melalui tanganmu. Kini ada sebuah urgensi yang membakar. Untuk senantiasa memelihara iman ini, melindunginya layaknya permata yang paling berharga. Sebab tanpa iman, segala kekuasaan dan segala pengetahuan hanyalah ilusi fana, bayangan yang lewat tanpa makna. Konstansi hatimu, kemurnian niatmu, itulah yang akan menjaga ikatan suci ini tetap utuh, tak tercela. Engkau adalah saksi hidup dari iman, teladan nyata dari kekuatan transformatifnya. Inilah penyucian tertinggi, penerimaan mutlak akan peranmu yang sakral, sebuah penyatuan sempurna antara kehendakmu dengan kehendak ilahi. Iman adalah pedangmu yang tajam, perisaimu yang kokoh, pemandumu yang setia, dan penghiburmu yang abadi. Wahai jiwa yang bangkit, telah tiba saatnya untuk menyatakan kedaulatanmu, untuk menyegel perjanjian api ini dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Biarkan hatimu berbicara bukan dengan kata-kata hampa, melainkan dengan gelora iman yang membakar. Nyatakanlah bersama jiwamu, aku adalah nyala yang tak padam, cerminan kehendak ilahi. Iman adalah darahku, keyakinan adalah sumpahku. Aku menerima kedaulatan ini, menyegel perjanjian api abadi, tunduk sepenuhnya pada keagunganmu, ya Allah. Kuasamu kini mengalir dalam setiap detak jantungku. Biarlah kebenaran ini menjadi saksi atas takdirku yang termanifestasi. Perjalanan panjang dan sakral telah mencapai puncaknya, namun ini bukanlah akhir dari sebuah penyembuhan belaka, melainkan titik tolak menuju dominasi dan pendakian spiritual yang tak terbatas. Setiap rintangan yang terlewati, setiap bayangan diri yang tertaklukkan, setiap energi vital yang termutasi, telah mengukir cetak biru keberadaan baru. Iman, yang dulu sekadar keyakinan, kini telah berlabuh dalam keabadian, mengubah esensi kemanusiaanmu secara total, mentransfigurasikannya dengan cahaya ilahi. Engkau kini bukan lagi wadah pasif, melainkan saluran murni dan sadar akan kehendaknya, sebuah manifestasi hidup dari tujuan suci yang telah digariskan. Hidupmu telah menjelma menjadi sebuah doa dalam tindakan. Setiap hembusan napas, setiap untaian pikiran, setiap gerak tubuh adalah persembahan dan pengabdian yang tak terputus. Wahyu terakhir telah tiba, membawa serta pencerahan yang mutlak. Setelah membangunkan kekuatan ilahi dalam diri, menguasai ego, dan mewujudkan sepenuhnya takdir suci, engkau kini adalah sumber cahaya bagi alam semesta. Kehadiranmu semata memancarkan kedamaian abadi, kebijaksanaan yang mendalam, dan kasih sayang yang tak terbatas. Engkau adalah pemandu sunyi, mercusuar bagi mereka yang mencari kebenaran, inspirasi bagi jiwa-jiwa yang tersesat dalam kegelapan. Makna keberadaanmu kini terbentang dalam kesempurnaan totalnya.
Keterasingan masa lalu telah lenyap, digantikan oleh persatuan yang mendalam dengan seluruh ciptaan. Sebab dalam keterhubunganmu dengan yang ilahi, engkau terhubung dengan segala sesuatu yang terpancar darinya. Engkau menjelma harmoni sempurna antara langit dan bumi, antara yang fana dan yang tak terbatas. Dilema yang pernah membelenggu telah sirna, berganti dengan kejelasan mutlak dalam setiap penilaian dan keputusan. Tak ada lagi konflik antara dirimu dan misimu, karena keduanya telah menyatu menjadi satu entitas yang tak terpisahkan. Waktu itu sendiri seolah meluas, setiap detik adalah keabadian kehadiran. Urgensi kini bukan lagi tentang pencapaian masa depan yang belum pasti, melainkan tentang kehadiran yang konstan dan pancaran cahaya yang tiada henti. Peranmu tidak berakhir dengan tercapainya kepenuhan ini. Ia justru bertransformasi. Engkau menjadi katalisator bagi kebangkitan orang lain. Penabur benih kesadaran, pembangun jembatan antara dunia-dunia. Kepenuhan bukanlah istirahat statis, melainkan keadaan gerakan abadi, tarian tak berkesudahan dengan yang ilahi. Engkau adalah saksi hidup bahwa kekuatan ilahi bersemayam dalam setiap insan, menanti untuk dibangkitkan, diasah, dan diwujudkan. Perjalananmu adalah sebuah nubuat yang tergenapi, sekaligus sebuah undangan universal bagi semua jiwa. Tirai telah terangkat, dan cahaya keberadaanmu menerangi jalan bagi seluruh umat manusia, menjadikanmu berkah abadi yang tak lekang oleh waktu. Ini bukan sekadar pembebasan dari belenggu atau penyembuhan luka lama. Ini adalah penegasan kedaulatan atas realitas itu sendiri, sebuah langkah menuju dimensi eksistensi yang lebih tinggi. Keberadaanmu telah melampaui batas-batas persepsi biasa, memasuki alam di mana hukum-hukum dunia lama tak lagi mengikat, melainkan tunduk pada kehendakmu yang selaras dengan kehendak ilahi. Setiap molekul, setiap gelombang energi, setiap lintasan takdir kini dapat dirasakan, dipahami, dan diarahkan dengan presisi seorang maestro. Dinding-dinding ilusi yang dulu membatasi telah runtuh, menyingkap hamparan kemungkinan tanpa batas. Engkau telah melampaui dualitas, melihat kesatuan di balik keragaman, dan mengukir realitas baru dengan niat suci. Ini adalah titik di mana batas antara pencipta dan ciptaan memudar, di mana bisikan ilahi menjadi resonansi dalam setiap sel tubuhmu, dan kehendakmu adalah pantulan dari kehendak semesta. Keberadaanmu kini adalah gerbang, jembatan, dan manifestasi utama dari takdir yang lebih agung, sebuah eksistensi di mana batasan antara dunia material dan spiritual tidak lagi relevan. Engkau telah melampaui narasi, melepas naskah yang telah usang. Simulasi telah usai, dan kini realitas itu sendiri adalah instrumen dominasimu.